lab rahasia, sekelompok orang yang masih hidup dibekukan oleh si dokter ini, teman-teman. Nah, rencananya adalah membiarkan mereka dalam kondisi ini selama seminggu dan menghitung apakah mereka bertambah tua. Sayangnya, selama prosedur berlangsung, perangkat mengalami kegagalan fungsi dan orang-orang dibiarkan membeku selama waktu yang tidak ditentukan. Nah, 20 tahun kemudian, dua dari mereka akhirnya sadar kembali. Namun mereka tidak menyadari bahwa dunia luar telah berubah total. Nah, setelah itu kita dibawa ke tahun 1999 dan diperkenalkan dengan tokoh protagonis Gumiran, seorang gadis muda yang cantik dan bersemangat. Dia ini berusaha mencari pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarganya yang terdiri dari orang tuanya dan adik laki-lakinya yang memiliki kemampuan yang berbeda nanti. Suatu pagi, Miran mendapatkan panggilan telepon yang memberitahukan bahwa dia telah ditolak dari wawancara kerja yang baru-baru ini dia hadiri. Nah, sedihnya teman-teman, dia sedang duduk untuk sarapan bersama keluarganya. Tiba-tiba telepon berdering lagi. Miran mendapat undangan kejutan untuk menghadiri acara eksperimen variety yang disutradarai oleh pria tampan Ma Dong-chan. Nah, dalam adegan berikut, meskipun dia enggan, Miran mengunjungi acara tersebut dan berpartisipasi dalam beberapa eksperimen berbahaya, hanya agar dia bisa mendapatkan cukup uang untuk keluarganya. Dia dibuat terbang di udara, menarik truk dan mempertaruhkan nyawanya dalam eksperimen lainnya. Seperti yang diharapkan, Dong-chan terkesan dengan keberaniannya sehingga dia memuji penampilannya. Kemudian dia ini memenangkan penghargaan acara TV paling populer untuk eksperimen variasinya, dan saat menerimanya, dia memperkenalkan pacarnya, Hayung, kepada semua orang. Dia ini adalah seorang reporter berita dan sepertinya dia dan Dong-chan sudah bersama sejak lama. Nah, setelah sukses besar, Dong-chan kini berencana untuk membawa variety show-nya ke level yang lebih tinggi. Dia ingin melakukan eksperimen krionik pembekuan di mana manusia hidup dibekukan dan ditidurkan selama 24 jam. Namun satu-satunya hal yang menarik adalah dia ingin memperpanjang batas waktu dan menyimpan tubuh manusia untuk waktu yang lama. Dong-chan ini percaya jika mereka berhasil, mereka dapat menyembunyikan berbagai penyakit di berbagai dunia. Dia ingin menyiarkan seluruh eksperimennya dan sedang mencari peserta perempuan. Nah, setelah itu Dong-chan mengirim asistennya, Hyung-ki, untuk menemui Miran dan membujuknya untuk berpartisipasi dalam eksperimen bersamanya. Dia juga berbicara dengan pacarnya dan meminta izinnya untuk mengizinkan berpartisipasi. Nah, meskipun awalnya dia menyangkal, Dong-chan tidak berhenti memintanya sampai dia akhirnya setuju. Nah, selanjutnya Hyung-ki ini bertemu Miran di sebuah restoran dan menceritakan kepadanya tentang keseluruhan eksperimennya. Dia ini bahkan menjanjikan banyak uang padanya. Tapi Miran pergi dari sana, mengatakan eksperimen itu sangat berbahaya. Nah, setelah itu Miran menemui peramal dan memintanya untuk mengungkapkan masa depannya. Yang terakhir mengatakan bahwa dia akan bertemu pacarnya setelah 20 tahun dan iklim di sekitarnya akan sangat dingin. Di sisi lain, Dong-chan terlihat mencoba membujuk atasannya untuk mengizinkannya melakukan eksperimen dan menyiarkannya ke saluran mereka. Pada awalnya, bosnya Hong-suk menolak lamarannya, namun kemudian ketika Dong-chan memberitahunya bahwa dia bisa menjadi populer dalam waktu singkat karena acara tersebut, dia pun langsung setuju. Nah, kemudian ini Dong-chan mendekati Miran dan secara pribadi memintanya untuk menemaninya dalam eksperimen kriogenik. Dia ini juga meyakinkannya bahwa jika dia setuju, dia akan membawa tanda tangan artis favorit kakaknya dan membayar sejumlah besar uang. Hal ini akhirnya meyakinkan Miran dan dia pun setuju untuk menjadi sukarelawan dalam eksperimen tersebut. Nah, pada malam harinya, keduanya berada di dalam kapsul beku dan asisten Dong Hyun-ki merekam seluruh prosesnya. Di lab, kita ini melihat Profesor Hwang terus mengawasi eksperimen tersebut. Dia ini adalah orang yang menemukan prosedur ini, namun belum mengungkapkan cara membalikannya. Nah, beberapa saat kemudian, ketika prosedurnya hampir selesai, Profesor Hwang memasuki laboratorium dan mendesak Hyung-ki dan yang lainnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebaliknya, dia menelpon muridnya, Kyu, dan memintanya untuk menjaga para sukarelawan saat dia keluar untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan penting.
Nah, segera setelah Wang meninggalkan lab dengan mobilnya, kita melihat seorang pria misterius mengikutinya. Belakangan ini, mobil Wang meledak dan terbalik di tengah jalan. Nah, di adegan berikutnya, masa eksperimen kriogenik hampir berakhir, namun Ji Byum tidak tahu cara menghentikannya. Karena dia ini panik, teman-teman, dia mematikan listrik seluruh lab, menyebabkan kapsul ke-6 sukarelawan termasuk Dongchan dan Miran menghilang. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, kepolisian dan perwakilan lainnya mulai mencari orang hilang di seluruh kota. Melihat ini, bos Hong Suk memanggil Hyung Ki ke kantornya dan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang eksperimen tersebut. Ia juga memerintahkan agar semua bukti terkait hal tersebut segera dimusnahkan. Kemudian dia juga bertemu dengan pacar Dongchan, Hayung, yang mengatakan hal yang sama padanya. Dia ini mencoba memberontak, tetapi ketika Hong Suk menawarinya posisi sebagai pembawa berita utama di berita jam 9, dia setuju. Hayung pun segera berangkat kerja dan melaporkan berita terkini mengenai beberapa orang hilang. Berita ini mengejutkan banyak orang di seluruh negeri, termasuk Namtae karena dia sangat dekat dengan saudara perempuannya. Dia mulai mengingat semua momen indah yang dihabiskan bersama Miran. Di sisi lain, setelah siaran berita berakhir, Hayung duduk sendirian di studio dan mengenang pertemuan pertamanya dengan Dongchan. Dia ini menangis dan menyesal menerima tawaran tersebut. Saat ini kita diperlihatkan sebuah ruangan rahasia di mana Prof Wang sedang tidur di kasurnya dan sepertinya dia masih hidup dan ada yang menjaganya. Perlahan-lahan waktu pun berlalu dan keluarga Miran dan Dongchan mulai menjalani kehidupan mereka. Namun pada suatu hari, orang tua Miran ini menerima surat dari pengirim anonim yang mengatakan bahwa putri mereka aman, tetapi mereka harus merahasiakannya demi keselamatan mereka. Namun mereka hanya mengira ada yang sedang bercanda dengan mereka. Beberapa bulan kemudian, ketika bisnis mereka gagal, keluarga tersebut pindah ke luar kota. Sementara itu, teman-teman Miran sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan baru, namun mereka tetap merindukannya. Adegan tersebut kemudian berkembang pesat dari 20 tahun ke tahun 2019 ketika Hong Suk menjadi CEO perusahaan media dan Hyung Ki menangani acara eksperimen Variety. Namtae juga telah tumbuh dewasa dan mantan asisten Dongchan, Hayung, adalah salah satu pembawa acara utama di saluran Newsline TV. Sementara itu, Ji Bom yang sedang menghadiri konferensi internasional mendapat notifikasi di iPad-nya tentang peringatan dari lab. Segera dia menyalakan kamera dan melihat bahwa Profesor Huang sudah sadar dan bangun dari tempat tidurnya. Tanpa membuang waktu, dia meninggalkan konferensi dan langsung menuju laboratorium. Nah, saat ini Huang sedang mencoba yang terbaik untuk mengubah eksperimen yang dia mulai 20 tahun lalu. Jadi dia membuka kapsul Miran dan Dongchan menyuntiknya dengan sesuatu. Segera setelah dia melakukannya, Wang terjatuh ke tanah sementara Miran dan Dongchan sadar satu persatu. Keduanya keluar dari lab sebelum Ji Bom tiba di sana. Miran ini berjalan menuju rumahnya sedangkan Dongchan berjalan menuju studio tempat dia dulu bekerja. Sayangnya tubuh korban tidak mampu menahan suhu lingkungan yang tinggi sehingga ia pingsan di tengah jalan. Kemudian Dongchan ini dibawa ke rumah sakit dan para dokter terkejut melihat dia dalam kondisi yang sangat normal, kecuali fakta bahwa suhu tubuhnya jauh lebih rendah daripada tubuh subnormal manusia. Tak lama kemudian, Dongchan bangun dan meminta dokter ini memberitahu Hyung Ki tentang kehadirannya. Karena tidak tahu apa yang ia katakan, dokter tersebut menghubungi nomor yang diberikan Dong kepadanya dan bertanya pada Hyung Ki apakah ia mengenal orang bernama Dongchan. Nah, mendengar nama itu, si Hyung Ki ini langsung kaget dan bergegas menuju ruangan lain menjauhi juniornya. Nah, sementara itu, Dong menegurnya karena tidak mencatat seluruh eksperimen dan meninggalkannya sendirian di laboratorium. Ternyata dia tidak sadar bahwa dia telah terbangun setelah 20 tahun. Nah, entah bagaimana si keluarga Dongchan ini juga mendapat informasi tentang dia berada di rumah sakit. Nah, ketika mereka tiba di sana, melihatnya hidup dan sehat, mereka pun mulai pingsan satu demi satu. Sementara itu, Hyung Ki menelpon Hong Suk dan memberitahu dia bahwa Dongchan telah kembali dan karir mereka dalam bahaya. Pengungkapan ini mengejutkan CEO yang licik itu, jadi dia ini segera bergegas ke kantornya tanpa memberitahu siapapun.
Di sisi lain, Miran sampai di rumahnya dan mendapati semuanya kosong. Hal ini membuatnya berasumsi bahwa orang tuanya diusir karena tidak mampu membayar sewa rumah. Oleh karena itu, dia pergi ke kantor polisi dan menunjukkan identitasnya. Benar saja, petugas terkejut melihat wajah mudanya tidak sesuai dengan usia di KTP-nya. Setelah beberapa saat, Miran ini meminjam telepon dan menelpon ibunya. Ketika dia tidak mengangkatnya, dia terpaksa meninggalkan pesan suara untuk ibunya. Di adegan berikutnya, ibu Miran ini akhirnya menerima pesan suara tersebut dan bergegas ke kantor polisi untuk menjemput putrinya. Sayangnya, Miran telah keluar dan dia sekarang berada di universitasnya, dikejutkan oleh gadget modern yang digunakan para siswa. Di tempat lain, Yoongi dan Hongsuk tiba di rumah sakit dan begitu mereka melihat Dongchan, mereka pun mulai menangis. Namun protagonis kita tidak mengenalinya dan mulai bertanya-tanya mengapa semua orang terlihat begitu tua. Dia ini kemudian berjalan keluar dari kamar rumah sakitnya dan melihat sebuah papan yang menunjukkan bahwa tahun ini adalah tahun 2019. Demikian pula, Miran juga berjalan di sekitar universitas dan menemukan bahwa tahun tersebut adalah tahun 2019. Nah, kita ini kemudian diperlihatkan pertandingan adegan sampingan dari kedua karakter tersebut yang merasa sangat tidak percaya setelah mengetahui bahwa mereka telah tertidur selama 20 tahun. Selanjutnya, keluarga Miran akhirnya menemukannya di universitas dan mereka terlibat dalam reuni yang emosional. Miran kemudian dibawa ke rumah keluarga barunya yang mewah dan ibunya memberitahu bahwa dia mendirikan perusahaan dengan dana yang diberikan Miran kepadanya sebelum dia dibekukan dalam eksperimen tersebut. Dan dengan pendekatan bisnis mereka kini menjalani kehidupan yang lebih baik. Miran sudah lama pergi, namun ternyata keluarganya sudah menyiapkan kamar tersendiri untuknya hingga membuatnya emosi. Nah, di adegan berikutnya, Dongchan ini juga kembali ke rumah bersama keluarganya. Meskipun mereka sangat kaya sebelum eksperimen kriogenik, keluarga tersebut kini menjalankan sebuah restoran sederhana dan tinggal di rumah yang jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Dongchan mengetahui bahwa adik laki-laki kini telah menikah dan kini memiliki seorang putri. Gak hanya itu, ia juga mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu sehingga membuatnya emosi. Di tempat lain, Yoongi dan Hongsuk khawatir bahwa kembalinya Dongchan akan membahayakan karir mereka dengan mengungkapkan informasi tentang eksperimen yang mereka sembunyikan dari orang lain. Nah, pada keesokan harinya, Dongchan kembali ke lab untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya dan sukarelawan lainnya selama percobaan. Di sana, dia bertemu Gibum dan mengetahui bahwa di akhir eksperimen, seseorang mencoba membunuh Profesor Wang 20 tahun yang lalu. Meskipun dia selamat, timnya memalsukan kematiannya untuk melindunginya dari resiko lain yang mungkin terjadi. Dia sadar kembali beberapa hari yang lalu dan membangunkan Dongchan dan Miran dari tidur mereka. Namun tak lama kemudian ia kembali pingsan dan kini berada dalam perawatan intensif. Mendengar semua ini, Dongchan ini menyimpulkan bahwa pelaku yang menyerang Profesor Wang ada hubungannya dengan eksperimen kriogenik yang dilakukannya. Nah, setelah itu Dongchan ini mengajak Hayung untuk menemuinya di kafe. Setelah dia tiba, dia terkejut melihat wajah tuanya dan meminta maaf karena tidak mampu menepati janjinya. Meskipun demikian, Hayung memaafkannya dan menyebutkannya bahwa dia senang melihatnya hidup. Kemudian dia ini mulai menangis dan berjalan pergi dari sana, tapi sebelumnya dia memberitahu Dongchan bahwa dia akan menelponnya nanti. Sementara itu, Jibo mengawasi lumba-lumba yang sebelumnya menjadi bagian eksperimen dan mendapati lumba-lumba tersebut mati karena hipotermia. Dia ini kemudian berspekulasi bahwa Dongchan dan Miran akan mengalami nasib yang sama jika mereka terus berada dalam kondisi normal. Jibom ini berbicara dengan salah satu rekannya dan menyebutkan bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka adalah Profesor Huang. Tapi sayangnya dia masih tak sadarkan diri di rumah sakit. Nah, meskipun demikian, dia segera menelpon Dongchan dan memintanya untuk menjaga suhu tubuhnya tidak lebih tinggi dari 33 derajat Celcius. Selanjutnya, Miran yang marah tiba di studio menemui Dongchan dan meminta pertanggungjawabannya atas kehilangan 20 tahun yang dialaminya. Dia sangat sedih karena kehilangan sebagian besar hidupnya karena tidur di kapsul. Jadi sebagai kompensasinya, dia meminta direktur program membayar sejumlah uang kepadanya.
Namun Dongchan memberitahu dia bahwa dia juga adalah korban eksperimen tersebut dan tidak dapat membantunya. Nah, setelah itu, Miran ini mengunjungi universitas sebelumnya dan menyatakan bahwa dia ingin melanjutkan studinya. Suatu hari, pacarnya 20 tahun yang lalu, Byung Sim yang kini menjadi pengajar di universitas yang sama, memperhatikannya. Namun Miran tidak mengenalinya dan berjalan melewatinya. Nah, sementara itu Dongchan datang ke studio dan memberitahu Hong Suk bahwa dia ingin melanjutkan karirnya sebagai direktur program. Benar saja, CEO yang licik itu langsung menghentikannya dan mencoba mengalihkan topik karena dia takut Dongchan akan mengungkap rahasia mereka. Meskipun demikian, Hong Suk menunjukkan sebagai sutradara tingkat junior dan mengizinkannya bergabung dengan studio. Begitu dia ditunjuk, Dongchan menegur Yoongi karena kurangnya kontrol terhadap karyawan. Kemudian dia didekati oleh Hayung yang memberitahunya bahwa dia ada waktu luang selama akhir pekan dan ingin bertemu dengannya. Dongchan yang bahkan tidak bisa melakukan vape selama 20 tahun langsung menerima lamaran tersebut. Malam harinya, Miran kembali ke rumah dan membuka laptop kakaknya untuk memeriksa emailnya. Yang mengejutkan, dia menemukan email dari sahabatnya 20 tahun yang lalu. Ternyata ibunya berbohong kepada mereka dengan mengatakan bahwa Miran pindah ke AS untuk melanjutkan studinya. Nah, pada keesokan harinya, Miran duduk untuk makan malam bersama keluarganya dan orang tuanya menyarankan agar dia tidak bekerja keras untuk mencari pekerjaan. Mereka meyakinkannya bahwa kondisi keuangan keluarga tidak seperti dulu dan sekarang mereka mampu membiayai segalanya. Belakangan, Miran menghadiri kelasnya di universitas dan secara kebetulan guru mata pelajarannya tidak lain adalah Byung Sim. Dia tidak mengenalinya, tapi begitu Byung Sim memperhatikannya di kelasnya, dia menjadi gugup dan mulai menggigil. Sementara itu Dongchan bergabung dengan grup eksperimen variety di perusahaan media, namun mendapat perlakuan buruk dari karyawan bernama Park di hari pertamanya. Park ini mengolok-olok penampilannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu baik untuk belajar mengarahkan dan bekerja untuk di program tersebut. Saat itu juga Yoongi tiba di sana dan melihat keduanya bertengkar. Dia segera menarik Park menjauh, menegurnya lalu meminta maaf kepada Dongchan atas perilaku bawahannya. Meski begitu, Dongchan menegur Yoongi dan meremehkannya karena tidak bisa mengajarkan sopan santun kepada juniornya. Nah, beberapa waktu kemudian, seluruh tim ini berkumpul untuk rapat guna mendiskusikan ide untuk pertunjukan mereka yang akan datang. Saat tiba giliran Dongchan, ia pun menyampaikan beberapa idenya, namun semuanya primitif dan tidak menarik. Akibatnya, dia tidak mendapat respon apapun dari yang lain. Kemudian Yoongi ini menerima telepon dari Miran yang memintanya untuk menemuinya dan mengurus memorandumnya. Mendengar hal ini, Yoongi segera menuju ke kantor Hong Suk dan mengingatkannya akan hal yang sama. Nah, di sisi lain Profesor Huang kembali sadar, namun sayangnya ia kehilangan ingatannya. Jipom ini berusaha sekuat tenaga untuk membantunya kembali ke keadaan normal. Ketika tidak ada metode yang berhasil, dia ini membawa profesor tersebut ke lab dan menyuruhnya melihat kapsul pembekuan yang dia rancang sebelumnya. Namun lelaki tua itu terus menatap kapsul-kapsul itu. Nah, keesokan harinya, Miran mengunjungi studio dan bertemu dengan Dongchan, Yoongi, dan Hong Suk. Tanpa membuang-buang waktu, dia menyalahkan mereka karena menyanyiakan 20 tahun masa mudanya dan meminta kompensasi sesuai dengan upaya yang dia terima selama 24 jam percobaan. Yoongi dan Hong Suk menghitung jumlahnya dan ternyata jumlahnya lebih dari 35 miliar yen. Jadi CEO yang licik itu segera menolak kompensasi tersebut, mengatakan bahwa Miran masih muda dan hidup. Nah, pada adegan selanjutnya, sahabat Miran terkejut mendapat email balasan darinya dan langsung menghubunginya. Tak lama kemudian mereka bertemu di sebuah restoran dan terkejut melihat Miran muda dan cantik seperti pada masa mudanya. Mereka menyentuh kulitnya dan bertanya kepadanya tentang rahasianya. Karena Miran dilarang mengungkapkan eksperimennya, dia memberitahu teman-temannya bahwa dia menggunakan beberapa produk kosmetik bagus di AS. Di sisi lain, Dongchan berkencan dengan Hayung dan memuji bahwa dia tetap cantik bahkan setelah umur 20 tahun. Saat mereka berbincang, dia membuka ponselnya dan membaca artikel terbaru tentang dirinya, mempertanyakan kepergiannya dan kemungkinan dia terlibat dalam eksperimen kriogenik tadi. Teman-teman Miran juga melihat berita tersebut dan mencurigai dia menyembunyikan sesuatu dari mereka.
Nah, di tempat lain, Ibu Dongchan marah mendengar berita tersebut dan bersiap pergi ke kantor perusahaan penyiaran untuk memarahi direkturnya. Namun saat dia hendak pergi, cucunya ini menghentikannya, mengatakan bahwa pamannya menjadi terkenal bisa menjadi hal baik untuk bisnis keluarga mereka. Sementara itu, Dongchan mengunjungi lab dan bertemu Ji Byung. Nah, selama pertemuan mereka, yang terakhir menunjukkan kepadanya kapsul kriogenik yang masih berisi beberapa sukarelawan di dalamnya. Ji Byung juga mengungkapkan bahwa setelah percobaan, suhu normal tubuhnya adalah 31 derajat Celcius dan suhu kritisnya adalah 33 derajat Celcius. Belakangan, Dongchan bertemu dengan seorang detektif yang menyelidiki upaya pembunuhan Profesor Huang dan mendapatkan informasi tentang tersangka utama dalam kasus tersebut. Saat menjelaskan kondisinya kepada sang detektif, Dongchan mengetahui bahwa masyarakat umum tidak mengetahui eksperimen yang mereka lakukan 20 tahun yang lalu. Nah, singkat cerita, adegan kemudian beralih ke Lee Seok-du, CEO sebuah perusahaan kuat bernama Grup Tanpa Tanda Jasa. Dia memerintahkan bawahannya untuk melakukan pemeriksaan latar belakang Dongchan dan juga menyelidiki Profesor Huang. Jika yang terakhir masih hidup, dia harus segera dibunuh. Yang mengejutkan, Lee terlihat persis seperti pria yang masih terjebak di dalam salah satu kapsul eksperimen tadi. Di adegan terakhir, Dongchan kembali ke kantor dan mengkonfrontasi Yoongi karena tidak berusaha mencarinya dan memberitahu pihak berwenang setelah dia menghilang. Sebagai tanggapan, Yoongi mencoba membela diri dengan menyatakan bahwa dia dipengaruhi oleh Hong Suk dan tangannya terikat. Saat itu juga, Miran juga tiba di sana dan mencari Dongchan dan memintanya untuk mencarikan pekerjaan untuknya di stasiun penyiaran yang sama. Episode berakhir saat Hayung menatap keduanya dengan penyesalan di matanya. Ia ini mulai menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan tidak memberitahu pihak berwenang lebih awal.